Ini ada pertanyaan mengucap selamat Natal. Harus kita pahami dulu bahwa kita sebagai umat Islam kepada umat yang beragama lain itu sudah diatur di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi mengenai adab-adabnya. Pertama, kita sebagai umat Islam harus meyakini innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kemudian yang kedua, adamu ikrarihi alal kufri. Kita tidak boleh mengikrarkan kekufuran. Wa adamu ridho bihi. Tidak boleh ridho dengan kekufuran. Idzi ridho bil kufri kufrun. Karena ridho dengan kekufuran sama dengan kufur. Jadi kita tidak boleh mengucapkan misalnya semoga dewa matahari menyertaimu. Tidak boleh kita ucap begitu. Tidak boleh pula kita meyakini ada yang bisa melindungi kita, ada Tuhan selain Allah. Itu tidak boleh kita yakini semacam itu. Kemudian kepada orang yang berbeda agama itu kita juga tetap dianjurkan untuk berbuat adil dalam masalah muamalah. Allah sudah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi di dalam masalah meyakini agama, kita yakini agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tapi dalam pergaulan sosial tidak boleh kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Tetap dianjurkan untuk yarhamuhu birahmatil ammah, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti kalau kita punya tetangga yang beda agama misalnya, maka kalau mereka haus silahkan kasih minum, kalau lapar silahkan kasih makan, kalau sakit silahkan diobati. Sehingga ini termasuk bagian dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kait amihi inja'a, lapar kasih makan, wasaqyihi in atisha, kalau haus kasih minum, wa mudawatihi in marido, kalau dia dalam keadaan sakit silahkan diobati. Tetapi kalau menyangkut masalah keyakinan, kita sudah tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka kita tidak mencampuri cara beribadah mereka, mereka tidak mencampuri ibadah kita. Kita tidak meyakini yang mereka yakini, mereka juga tidak meyakini yang kita yakini. Maka kita tidak perlu untuk mengakui keyakinan mereka, tidak perlu pula mereka untuk mengakui dengan meyakini yang kita yakini. Semua terpisah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka tidak perlu bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi tidak perlu bagi kita mengucapkan selamat Natal, karena ketika kita mengucapkan selamat sama saja dengan pengakuan. Padahal tadi sudah kita sampaikan, ketika kita mengakui adanya anak Tuhan, maka ini bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha tunggal. Jadi Allah itu maha tunggal. Kita berlindung bergantung kepada Allah. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka ketika kita mengucapkan selamat Natal, selamat lahirnya anak Tuhan, maka itu jelas bertentangan dengan Al-Quran. Maka konsepnya, biarkan mereka meyakini sebagaimana yang mereka yakini, kita meyakini sebagaimana yang kita yakini. Konsepnya adalah adamu adiyatihi fi malihi wa damihi wa irtihi. Kita tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh mengganggu darahnya, hartanya, kehormatannya. Jadi kita tidak boleh mengganggu darah, kehormatan, harta, tidak boleh. Nabi sendiri
pernah bersabda, man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa mengganggu orang kafir dzimmi, orang kafir dzimmi itu orang yang berbeda agama di sekitar kita, yang tidak memusuhi kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi, maka akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh pula kita menumpahkan darahnya. Apa kata Nabi? Man qatala mu'ahadatan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, maka tidak akan mencium aroma surga. Jadi tidak boleh kita menumpahkan darah orang yang berbeda agama. Itu dilarang oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tidak mengucapkan selamat, bukan berarti tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bukan berarti kemudian kita mengganggu mereka. Bahkan jika mereka sedang sakit, kita boleh mendoakan agar sakitnya sembuh. Ketika mereka ada sesuatu yang membahagiakan di luar keyakinan, kita boleh mengucapkan selamat. Boleh pula kepada orang-orang yang berbeda agama kita doakan usahanya sukses. Di zaman Nabi ada kepala suku. Kepala sukunya ini belum masuk Islam dan minta disembuhkan sakitnya oleh kafilah muslim, maka tampillah seorang muslim mendoakannya dengan membaca Al-Fatihah dan sakitnya sembuh. Maka tidak dilarang bagi kita mendoakan mereka dalam urusan-urusan dunia. Silahkan dalam urusan-urusan dunia doakan mereka, boleh. Semoga cepat sembuh, boleh. Semoga usahanya lancar, boleh. Semoga diberi ketabahan dan kesabaran, monggo. Tetapi kalau kemudian kita mendoakan dalam urusan akhirat, maka tidak boleh. Mendoakan dalam urusan keyakinan itu tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun orang musyrik meskipun itu saudara kerabat. Jadi kalau urusan akhirat tidak boleh. Semoga dosanya diampuni, tidak boleh. Semoga masuk surga, tidak boleh. Satu-satunya yang boleh adalah kalau untuk urusan akhirat, semoga dapat hidayah. Tapi kalau doa dunia, monggo, semoga sembuh, semoga sehat, boleh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, boleh. Tapi kalau selamat Natal, ini keyakinan, tidak perlu kita ucapkan. Bahkan ada orang mengucapkan salam sekalipun, kata Nabi bagaimana? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah wa alaikum. Nabi tidak mengajarkan salam, tidak mengajarkan rahmat, tidak mengajarkan barokah. Tapi kalau orang Islam mengucapkan salam, jawabnya apa? Waalaikumsalam, ada salamnya. Warahmatullah, ada rahmatnya. Wabarakatuh, ada berkahnya. Tapi kalau orang ahli kitab yang mengucapkan salam, jawaban kita cukup waalaikum, dan kamu juga. Jadi kita jawab waalaikum, dan kamu juga. Tanpa lafadz salam, tanpa lafadz rahmat, tanpa lafadz barokah. Maka lebih-lebih lagi dalam urusan keagamaan yang lain, sikap kita jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wallahu alam bishawab.